Halo semua, apa kabar? Kembali bersama Preti Tarat. Oke, kali ini pilih kartu ya untuk semua zodiak ya, karena ini general reading. Jadi pilih kartu mana aja yang mantap di hati kalian. Bisa pilih satu kartu, grup 1, grup 2 atau grup 3, atau kalian bisa pilih semuanya sekiranya energinya masuk di kehidupan kalian. Oke. Dan di sini general, jadi berkecimpung semuanya di kehidupan, karir dan asmara kalian ya. Baik, bisa kalian mantapkan dulu, bisa kalian pause dulu videonya, benar-benar mantapkan, pilih di grup mana, 1, 2 atau grup 3. Oke. Baik, yang pertama kita buka dari grup 1 dulu, kita singkirkan untuk grup 2, kita singkirkan, dan ini grup 2 dan 3 kita singkirkan. Oke, di sini grup 1. Poin dan kartu utama adalah Two of Pentacles. Ask your what you want. Let the universe and other people know what you need. Ini energi dari message from the fairies, dan ini energi dari life purpose adalah practice ya. Polish your skill by practicing regularly. Ini sepertinya di grup 1 lebih condong kalian terfokus ya, yang memilih grup 1 ini terfokus ke karir dan ke keuangan gitu ya. Karena di satu sisi Pentacle adalah koin ya, untuk kalian koin, dan di sini harapan, serta di sini memang dibutuhkan keahlian. Semuanya itu seperti terlihat jelas kalian fokusnya ke pekerjaan, ke karir kalian, ke keuangan. Ini yang grup pertama ya, grup yang ini, yang grup 1 ya. Oke. Untuk semuanya energi dari ini berkaitan dengan elemen tanah ya, Capricorn, Virgo, Taurus, karena di sini adalah Pentacles, elemen tanah, Virgo, Capricorn dan Taurus. Buat kalian yang berzodiak ini, kalau energinya memang sama untuk kalian ya akan resonate ya. Jadi apabila yang tidak resonate ya kalian bisa ambil ya istilahnya nasihat atau masukan dari readingan kali ini ya, dipilih kartu. Oke, Two of Pentacles untuk dari segi keuangan ya, dan dalam pengambilan keputusan semuanya, apalagi di karir ya, pertimbangkan suatu masalah ya. Jadi setiap suatu masalah itu dipertimbangkan, dan setiap mengambil pilihan mana yang harus diambil. Jadi semuanya itu butuh pertimbangan gitu ya. Segala apapun pengambilan pilihan, pengambilan keputusan itu butuh pertimbangan yang sangat matang. Jadi ini kan benar-benar dia berjalan dan harus seimbang gitu kan. Dipertimbangkan gimana cara yang dia melewati ini jalan dan tidak terjatuh gitu kan. Jadi kalian harus berpikir logis kalau untuk saat ini semuanya yang kalian inginkan, yang ingin kalian pilih, putuskan segala macam butuh pertimbangan yang sangat ekstra ya. Pertimbangkan semuanya, baik buruknya, apakah ini menguntungkan atau tidak untuk kalian. Jadi benar-benar pertimbangkan ulang ya. Dan segala kesulitan itu akan teratasi ya. Kalian bisa mengatasi segala kesulitan, entah itu di pekerjaan ataupun keuangan. Oke. Pintar dan bijaksana dalam mengatur keuangan di sini ya, nasihatnya. Intinya kalau masalah keuangan seimbang. Cuma kalian harus bisa benar-benar memanage keuangan dengan baik ya. Di grup 1 jangan boros dan jangan mendahulukan keinginan daripada kebutuhan ya. Dahulukan dulu kebutuhan kalian, setelah itu baru apa keinginannya. Kalau bisa sih dalam kondisi saat ini lebih banyak ditabung ya. Untuk semuanya lebih banyak menabung aja, karena kita nggak tahu kondisi kedepannya nanti bagaimana gitu ya, untuk menghindari sesuatu hal yang kacau di kemudian hari gitu ya. Jadi semuanya benar-benar perlu menyeimbangkan. Oke, dalam keahlian, dalam pekerjaan semuanya harus penuh tanggung jawab gitu ya.
Ingat, jangan ceroboh dalam mengatur keuangan. Itu saja nasihatnya di sini ya. Jangan terlalu ceroboh untuk mengatur dan mengelola keuangan, gitu ya. Berusaha terus dan jangan tergoda oleh hal-hal yang tidak penting yang bisa merugikan kalian semua di sini, oke? Di sini lebih terfokus ke karir ya untuk grup 1 ya. Jadi kalau kalian milih grup 1 karena ini ke karir, kalian lebih fokus ke karir ya. Mungkin ke percintaan bisa kartu kedua atau ketiga gitu. Oke. Dan di sini oke, ini dulu ya. Ada praktis, jadi praktek ya. Asah keterampilan Anda dengan berlatih secara teratur. Oke. Polish your skill. Jadi asah keterampilan kalian di sini ya. Semakin kalian mengasah secara teratur, semakin kalian akan bisa mempraktekkan apa yang ingin kalian lakukan di pekerjaan. Jadi di sini kalian harus giat mengasah apa yang kalian bisa di pekerjaan, di kehidupan kalian ya. Intinya semua ini berkaitan dengan pekerjaan, ini grup 1. Gitu ya. Dan di sini message from the fairies di sini ya. Pesan dari peri adalah ask for what you want. Mintalah apa yang kamu inginkan. Biarkan alam semesta dan orang lain tahu apa yang kalian butuhkan di sini. Jadi mintalah pada Sang Pencipta, mintalah dan biarlah semuanya tahu, alam semesta, orang-orang di sekeliling kalian, apa saja yang ingin kalian minta. Kalian ingin sukses, kalian ingin jaya, kalian ingin apapun, biarkan saja, tunjukkan saja dengan cara kerja keras kalian gitu. Jadi orang melihat, kenapa dia sampai seperti itu kerja kerasnya, kenapa dia sampai bersungguh-sungguh seperti itu. Iya, agar mereka tahu kalian menginginkan sesuatu hal, kalian menginginkan sesuatu mungkin kesuksesan, menginginkan lebih kebaikan dalam kehidupan kalian, ataupun bisa dibilang dalam keuangan atau kebahagiaan dalam keluarga, hubungan gitu ya. Jadi semuanya biarkan saja orang tahu. Jadi tunjukkan saja ya, apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan, itu tunjukkan saja. Oke? Kita ambil kartu klarifikasi untuk grup 1. Oke. Ada kartunya Four of Cups di sini. Ada kartu cinta, ada kartu of Cups. Oke, yang tadi benar-benar untuk pekerjaan ya. Oke, Four of Pentacle. Dan the bottom of the deck-nya di sini ada Ten of Wands. Kalian benar-benar terbebani di pekerjaan. Sangat terbebani di pekerjaan karena memang sangat giat ya. Jadi kayak mengambil semua pekerjaan gitu ya. Jadi terbebani di pekerjaan ini, benar-benar terbebani. Perjuangan ekstra ya. Memang membayar dengan harga tinggi itu untuk sebuah kesuksesan itu iya ya, tapi kalian bisa meminta bantuan apabila kalian sudah tidak mampu gitu ya. Jadi jangan terlalu mengambil semua komitmen pekerjaan hanya demi pundi-pundi uang. Iya, kalian butuh keuangan, iya, tapi jangan semuanya kalian ambil alih. Jangan coba melakukan semuanya sendiri ya. Kalian harus bisa meminta bantuan. Mintalah bantuan pada orang sekitar kalian, pada teman kerja, rekan kerja, semuanya ya. Jangan terlalu banyak tanggung jawab. Nanti kalian bisa malah stres, ujungnya sakit gitu kan, gak fit lagi. Jadi dipikirkan juga kondisinya ya. Dipikirkan kondisi tubuh. Semuanya nih memang berat karena kalian pikirannya kan intinya mau semuanya supaya hasilnya juga kalian puas banyak gitu ya. Tapi nggak bisa gitu ya, kita punya porsi fisik juga ya, jadi harus dipertimbangkan itu. Oke? Four of Pentacles di sini ya. Kalau masalah keuangan baik, seimbang, materinya seimbang, kondisi keuangan aman di sini ya untuk semuanya. Kalian memang lagi membangun fondasi yang sangat aman untuk diri kalian ke depannya ya. Tapi ya itu, memanage keuangan dan pertanggungjawaban tentang keuangan itu perlu ya. Jangan sampai
meleset lagi, memanage keuangannya ya. Dan jangan juga belanja itu ya. Ini agak grup 1 ini agak nggak terlalu bisa megang uang sekali gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan. Oke, untuk asmara di sini kecipung semua ini memang beberapa di grup 1 ada hubungan yang kalian rasakan sekarang ya. Untuk yang couple sedang menahan rasa sakit atas suatu hubungan. Ya, di sini beberapa ya dari grup 1. Karena ada juga yang menunjukkan menahan rasa sakit atas suatu hubungan. Mungkin kalian karena anak bertahannya ya kan, atau memang hubungan kalian sudah lama gitu. Makanya kalian sangat bertahan, benar-benar bertahan di sini. Ya. Jadi seperti kalian bodoh amat akhirnya gitu loh. Mau orang ngomong apa, kadang orang bilang, kenapa kamu masih bertahan dengan hubungan seperti itu? Kenapa kamu masih bertahan dengan orang seperti dia, atau bagaimana, atau seperti apa gitu ya. Tapi kalian mencoba untuk bodoh amat, tidak peduli gitu ya. Jadi kalian menahan rasa sakit sendiri atas suatu hubungan tersebut gitu ya. Itu perlu dipertimbangkan ya. Intinya nomor 1 adalah kalian harus mencintai diri kalian sendiri, mengasihani diri sendiri dulu ya. Peliharalah diri kalian gitu, karena orang lain belum tentu bisa memelihara. Karena gini, orang yang bisa menyakiti hati kita sendiri, menyakiti hati kita yang paling dalam adalah orang yang kita sayangi gitu loh ya. Justru kalau orang yang kita benci itu apabila menyakiti kita tidak akan separah itu sakitnya. Setuju tidak? Kalau setuju kalian bisa komen di bawah. Jadi kalau kalian benar-benar tahu artinya orang yang menyakiti kita adalah orang yang paling kita sayangi. Oke? Sama dengan orang yang bisa menghancurkan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita, karena dia tahu seluk-beluk kita. Ya, oke? Di situ. Dan untuk yang single di sini mungkin berhati-hati untuk suatu hubungan yang baru. Ini logis ya buat kalian, karena dari gagalnya suatu hubungan yang selalu kalian alami gitu ya, kalian menjadi menutup diri ya. Cuma menutup diri ini kalian ada berkat dari hidup ya, atau dari alam semesta mengirimkan kalian banyak hal ya, tapi kalian harus menerimanya dengan baik gitu ya. Mempercayai kehidupan, intinya gini, kalian memulai mempercayai kehidupan bahwa kedepannya memang akan ada yang lebih baik. Tapi untuk saat ini kalian masih berhati-hati untuk cinta yang baru gitu ya, dari gagalnya suatu hubungan yang di kemarin-kemarin gitu ya. Oke, ini untuk grup 1 ya, semoga resonate. Next kita ke grup 2 ya, ke grup 2. Oke, ke grup 2. Grup 2 di sini ada Ace of Pentacle, healer, wow, penyembuh, dan di sini ada Torch. Ace of Pentacle, masalah keuangan lagi, tapi ini keuangannya bagus ya. Ada keuangan yang lumayan bagus, tidak bagus sekali tapi lumayan bagus. Tapi karena Ace ya, Ace of Pentacle. Sorry. Jadi di sini beberapa dikatakan keuntungan finansial akan kalian dapatkan ya. Kalau masalah memperoleh keuangan yang baik ya, ada keuangan baik. Masalah kesehatan kalian baik di sini. Intinya akan ada hal-hal yang baik yang akan datang di hidup kalian ya. Ada tujuan-tujuan yang akan kalian capai ke depannya gitu ya. Akhirnya kalian akan merasa damai. Biarpun tidak sepenuhnya, tapi kalian sedikit merasa damai dari kemarin-kemarin masalah materi ya. Ingat, keseimbangan, dan intinya kalian bisa menghasilkan uang dan kalian bisa memanage keuangan di sini. Kenapa? Kalian bisa membelanjakan uang seperlunya ya, dan bisa menabung gitu ya. Dan memang sarannya harus seperti itu, karena kalian tidak akan selalu beruntung gitu loh ya. Memang ada keuntungan tiba-tiba di periode ini, tapi nggak selamanya kalian akan beruntung. Makanya kalian harus pintar-pintar ini sih ya. Jadi kalau ada penekanan mau boros, ada pemikiran lagi gitu ya. Oh jangan gitu ya. Karena besok tidak akan beruntung seperti ini lagi, atau bisa dibilang tidak akan mendapatkan hal yang seperti ini gitu ya. Dipertimbangkan untuk semuanya. Oke, dari Message from the Fairies. Untuk energi dari Message from the Fairies di sini cukup gini ya, karena ada healing healer ya. Jadi menyembuhkan, sembuh, penyembuh, energi penyembuh mengelilingi dan mengelilingi kalian di situasi ini ya, mengelilingi Anda di situasi ini. Jadi ada energi penyembuh di periode ini yang mengelilingi kalian
ya. Jadi situasi yang saat ini kalian hadapi itu membuat kalian sembuh dari segalanya, gitu ya. Mendapatkan penyembuhan, kalian juga dapat sembuh dari segalanya. Pokoknya ada energi penyembuh, entah itu dari luka di masa lalu, entah dari apapun ya. Ada energi penyembuh yang kalian dapatkan di periode kali ini, gitu ya. Entah penyembuh apapun, karena ini general ya, bisa di pekerjaan, asmara atau apapun, yang jelas akan ada energi penyembuh dan itu sangat positif sekali. Oke, ada touch di sini. Touch your feeling and dream to quit your career path. Kepercayaan ya di sini. Percayai perasaan dan impian Anda untuk memandu jalur karir Anda. Nah, kunci dari ini adalah kalian benar-benar harus percaya pada perasaan dan impian kalian. Oke, bahwa semuanya akan terjadi, semuanya akan terwujud, semuanya akan tercapai gitu ya. Karena di sini juga perkembangannya akan bagus, gitu ya. Jadi terus munculkan kepercayaan dan munculkan pemikiran yang positif, impian yang positif. Kalian percayai perasaan kalian. Iya, perasaan saya akan sukses, perasaan saya akan baik-baik saja ke depannya, impian saya akan terwujud, semuanya ada di genggaman saya. Nah, itu nanti akan memandu jalur karir kalian. Entah karirnya dibawa kemana, akan seperti apa. Terus saja impian kalian seperti itu dan percayai perasaan-perasaan yang muncul di hati kalian, gitu ya. Itu kunci. Oke. Next kita klarifikasi kartunya untuk grup 2. Oke, ada Four of Pentacles, kan ada keuangan lagi. Oke, ada Knight of Pentacles dan di the bottom of the decknya di sini Knight of Swords. Oke. Untuk di sini kuncinya buat semuanya masalah keuangan, jaminan keuangannya ya baik, keseimbangan materi sama dengan ini ya. Baik, yang penting kalian bisa fokus pada uang lah ya. Intinya memang kalian terlalu takut untuk membelanjakan uang ya. Kalian di sini terlihat sekali seperti takut sekali memang mau membelanjakan uang, mau mengeluarkan uang tuh takutnya apa? Kalian memikirkan ke depannya, takutnya kemujuran ini nggak dialami kalian lagi gitu loh. Jadi kalian masih agak takut untuk mengeluarkan uang yang begitu besar atau segalanya ya. Yang jelas di sini masalah keuangan teratasi, cuma kalian ingin membelanjakan itu agak-agak takut sih gitu ya. Mungkin berpikir ya, ini bagus juga sih berpikir. Kalau grup 1 di sana harus ada pemikiran, bisa memanage keuangan dengan baik. Kalau di sini malah kalian sendiri yang over banget gitu ya. Over, kalian takut sekali belanja. Kalian menyadari bahwa nantinya gimana itu kalian berpikir gitu ya. Nanti kalau boros gimana gitu ya kan. Kalau masalah uang sih nyaman di sini ya, kenyamanan ada ya. Kalian intinya percayalah pada hidup juga ya di sini, bahwa apa yang kalian miliki itu memang sudah saatnya memang kalian dapatkan gitu ya. Dan ingat, bisa kalian sisihkan juga pada sekitar kalian ya, sedikit rezeki kalian, itu aja ya. Dan untuk asmara di sini keterbukaan ya, untuk yang berhubungan saling terbuka ya, yang couple keterbukaan itu perlu ya. Keterbukaan satu sama lain itu kuncinya ya, supaya hubungan kalian lebih makmur lagi. Dan kalau masalah kesehatan sih baik ya untuk kalian berdua. Yang jelas untuk hubungan kalian harus saling terbuka gitu ya, saling terbuka dan saling mengeluarkan apa yang ingin kalian ucapkan pada pasangan. Jangan terlalu disimpan semuanya sendiri, jangan semuanya, intinya gini, kalian berhubungan tuh udah erat gitu ya. Jadi kalian berpikir satu sama lain, jadi harus terbuka gitu ya. Intinya prioritas hidup kalian adalah, kalau yang sudah berumah tangga ya memang keluarga kalian, istri kalian gitu ya. Tapi kalau kalian masih pacaran ya memang prioritas kalian untuk pasangan kalian untuk kedepannya. Jadi kalian berpikir sekali gimana caranya nanti kedepannya dan pasangan, kalau kalian memang mau lanjut ya, ini gimana caranya masa depan kalian dan pasangan itu baik, stabil. Itu kalian berjuangnya di detik ini gitu ya.
di saat-saat ini, gitu ya. Ini yang energinya positif. Ada beberapa juga justru yang couple di sini sangat khawatir, sangat gelisah dengan pasangan kalian sendiri, ya, dengan orang yang kalian cintai. Jadi kalian seperti terlalu khawatir berlebihan, ya. Mungkin ada rasa bersalah atau sesuatu hal yang pernah kalian lakukan gitu di pasangan kalian. Entah rasa bersalah ini di kalian atau di pasangan kalian, ya. Ini energinya bisa berbolak-balik. Tapi yang jelas di sini ada situasi yang memang benar-benar membuat kalian tuh jadi stres sendiri, khawatir berlebihan, gelisah sendiri, ya. Entah apa yang kalian pikirkan dengan pasangan kalian. Mungkin ada sesuatu hal yang kemarin benar-benar dilakukan pasangan kalian, jadi kalian ini masih terbawa terus, gitu ya. Dan itu harus kalian buang, ya. Makanya harus ada keterbukaan. Nah itu juga tersangkut juga, ya. Makanya ada keterbukaan. Jangan menyimpan semuanya sendiri, harus memang dikeluarkan apa yang kalian rasakan. Oke? Single perbaiki situasi sekarang, ya. Situasi kalian sekarang. Fase-fase buruk dalam hidup kalian sudah berlalu dan perubahan memang sudah harus dilakukan. Perbaiki situasi kalian dan hadapi semuanya, dan kalian akan siap melanjutkan hidup kalian, gitu ya. Karena akan ada energi penyembuh yang mengelilingi hidup kalian. Jadi kalian gak usah khawatir untuk yang single, ya. Hadapi semuanya tanpa alasan, karena semua gak akan terus menyiksa kalian di masa lalu itu. Memang ada rasa sedih atau apapun, cuma kalian benar-benar harus percaya juga dengan perasaan kalian, ya. Semuanya akan baik-baik saja. Jadi tumbuhkan energi yang positif juga untuk single. Oke? Next kita ke energi grup 3, ya. Oke, kita ke energi grup 3. Ada The Star, Travel, dan Let's Go kartunya. Ada kartu Arcana di sini, ya. Oke. Sebagian besar untuk di sini ini energinya pergi. The Star, kehidupan yang baru, permulaan yang sangat baik untuk kalian semua. Dan ini awal, ya, awal yang baik untuk grup 3. Jadi yang mungkin gini, ya. Ini kan kartunya Aquarius, ya. Jadi ini energinya Aquarius, ya, memang. Karena The Star itu elemen udara, gitu ya. Elemen udara, Gemini, Libra, dan Aquarius itu sendiri. Star kartu Aquarius. Kalian memang sedang mengalami atau menyembuhkan rasa luka di masa lalu, ya. Ini kalau dikaitkan dengan energi asmara, kalian sedang melakukan penyembuhan, sedang healing, proses healing ini kalian sekarang, ya. Untuk kalian semua yang perasaannya sekarang lagi proses healing, ya. Jadi kalian sedang merasakan sesuatu hal yang di masa lalu, dan kalian sedang menyembuhkan rasa luka hati, rasa sakit yang pernah ada, yang pernah kalian rasakan di masa lalu ini. Jadi sekarang kalian lagi melakukan penyembuhan, lagi proses healing untuk beberapa, ya. Ada jiwa spiritual yang kalian capai di sini. Oke. Ingat, ada harapan dan keyakinan. Kalau untuk generalnya, untuk kehidupan, percayakan saja ada sesuatu hal yang cerah di depan nanti. Tumbuhkan saja harapan dan keyakinan untuk kalian semua, ya. Harapan, keyakinan harus terus positif, harus terus benar-benar ditanamkan dalam pikiran, dalam hati, gitu ya. Karena untuk kalian di sini energinya bagus, The Star. Intinya orang yang akan memulai semuanya, gitulah. Seseorang yang ingin melakukan semuanya untuk kebaikan ke depannya. Jadi ada semangat yang baru, semangat yang baik, semangat yang ingin kalian capai untuk ke depannya. Maka dari itu kalian sangat berpikir logis, ya, untuk diri kalian sendiri. Iya, gue akan melakukan semuanya untuk kebaikan ke depannya. Karena di sini energi dari Message from the Fairies, pesan dari peri adalah travel, ya, upcoming trip, progress to the life, change in positive way. Jadi perjalanan, ya, yang akan datang terbukti mengubah hidup dengan cara yang positif. Jadi kalian percaya akan ada perjalanan
yang akan datang, dan itu akan terbukti mengubah hidup kalian dengan cara yang positif. Jadi kalian harus percaya, tanamkan pemikiran yang positif. Makanya di sini juga ada let's go, berangkatlah gitu kan, menjauh di situasi ini untuk menyelesaikannya. Makanya tadi yang belum healing ataupun situasi yang berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan ya, ataupun asmara, di sini sudah saatnya kalian memang sudahi gitu ya, menjauh dari situasi ini untuk menyelesaikannya, dan kalian melakukan perjalanan yang akan datang, dan itu akan terbukti mengubah hidup dengan cara yang positif. Oke, ada the star selanjutnya ya. Ada healing, ada penyembuhan, ada harapan, ada keyakinan, ada prospek cerah gitu ya. Jadi berkaitan untuk semuanya. Kehidupan, karir, dan asmara pun ini bagus. Yang penting kalian sekarang harus menjauh dari situasi apapun yang kalian rasakan saat ini untuk menyelesaikannya. Yang belum healing. Yang lagi ada masalah dengan pasangan, sudah ya. Intinya cepat diselesaikan, itu maksudnya. Dan membuat jalan yang baru, karena kedepannya ini akan ada sesuatu hal yang positif. Jadi percayakan hal itu. Oke? Kita ambil kartu klarifikasi untuk grup 3. Oh, ada Queen of Swords, ada Two of Wands ya. Di bottom of the deck-nya ada ada Six of Pentacles. Nah, sudah jelas di sini Two of Wands. Jadi kalau masalah pekerjaan sudah jelas sekali kalian memang intinya gini, sejauh ini kalian sudah melakukan yang terbaik dan sangat baik. Tapi jangan pernah ada keraguan-raguan dalam melakukan apapun. Gitu ya. Setiap ada keraguan yang mengambil alih pikiran kalian, itu buang. Itu nanti yang bisa bikin kalian stuck. Ya. Keraguan melakukan apapun, di pekerjaan, di kehidupan, ataupun di asmara, apapun. Kalau muncul keraguan-raguan, mau bisnis misal takut rugi, mau kerja ini takut ini. Nah, itu keraguan-raguan ya, itu buang. Ya. Cukup ambil energi yang positif gitu ya. Kalian banyak minat melakukan ini itu, tapi banyak perenungan ya. Memang harus ada perenungan, dan kuncinya jangan sampai ada keraguan yang menguasai pikiran kalian. Itu sih ya. Jangan sampai ada yang menguasai pikiran kalian. Oke, itu dalam kehidupan kalian. Karena apabila itu terjadi terus, itu yang menghambat gitu ya. Kalau masalah di bottom of the deck, keuangan akan ada bantuan, masalah keuangan ya. Intinya sudah waktunya kalian memang beruntung sih masalah keuangan. Sepertinya ada nasib baik lah ya. Ada bantuan, ada kebaikan lah ya. Teman-teman baru mungkin juga ada. Kalau masalah persaingan di pekerjaan, di segala macam, itu ada, masih tetap. Kalau untuk kebutuhan akan stabil ya. Kebutuhan akan stabil. Untuk masalah uang intinya stabil di sini. Oke. Dan kalau lebih ya kalian jangan lupa untuk berbagi ya. Kalau lebih jangan lupa untuk berbagi, karena sedikit menyisihkan untuk sebagian orang di sekeliling kalian ya, yang lebih membutuhkan. Queen, pemeliharaan di sini. Queen of Swords di sini. Kunci energi kalian ya. Kuncinya ada di Queen of Swords ya. Jadi untuk semuanya di grup 3 di sini, ini kartunya Gemini ya. Ada Gemini di sini, ada sign Gemini, Libra, Aquarius ya. Elemen udara di sini kuat sekali loh, elemen udaranya ya. Gemini, Libra, Aquarius, dan sini kalian punya kebulatan hati untuk sesuatu hal. Nah, oke. Ada sesuatu hal yang memang kadang terpancing emosional. Ini emosional, waspadai ya, pemikiran-pemikiran kalian yang agak cenderung ke negatif atau ke emosional, ini harus dikurangi ya, atau bisa ditekan lagi ya, apalagi masalah asmara ataupun masalah pekerjaan ya, dengan pasangan juga ya.
Dan kalau untuk yang single sih, berpikirnya kalian sudah mengenalkan kesedihan di masa lalu, makanya kalian juga harus melakukan penyembuhan. Kalian memang sudah harus melanjutkan hidup kalian, ya kan? Menjauh dari situasi yang saat ini dan pergi. Intinya kalian memulai perjalanan di kedepannya ya. Semua itu sudah terhubung di sini. Oke? Jangan pedulikan siapapun yang di depan kalian. Intinya bukan masalah kalian tidak peduli orang, tapi biarkan saja. Jadi kalian maju aja dulu dengan segala yang tadi terucap di sini, yang segalanya bisa membantu ya, itu lakukan saja gitu ya. Let's go dan travel itu. Karena the star ini kunci. Kalau ini kunci ya. Menjauh dari situasi untuk menyelesaikan semuanya, dan perjalanan yang akan datang terbukti mengubah hidup kalian dengan cara yang positif ya. Dan the star, semuanya akan baru dan kalian akan menjadi seseorang yang baru. Semuanya akan baik ke depannya, asalkan kalian bisa melewati ini semua ya. Emosi agak dikelola dengan baik, itu saja sih ya. Dengan pasangan, dengan siapapun itu perlu ya. Oke, di sini saja mungkin pilih kartu. Semoga bermanfaat dan membantu kalian bisa hubung-hubungkan dengan yang lain. Oke, sampai jumpa di next video dan bye bye, see you.